Aku mengusap air mata yang tak henti mengalir, membasahi pipi, dan merembes masuk ke kerah kemejaku. Napasku tercekat, rasanya seperti ada bongkahan es yang menyangkut di tenggorokan. Membuatku tak bisa bicara, apalagi berteriak. Jantungku berdebar tak karuan. Bukan karena cinta, melainkan karena perpaduan rasa sakit yang teramat sangat, kekecewaan mendalam, dan kebingungan yang menyesakkan dada. Ini semua berawal dari sebuah perjalanan kereta api, sebuah pertemuan tak terduga yang kupikir adalah takdir. Tapi ternyata adalah awal dari sebuah kehancuran. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah penuh drama yang mungkin juga pernah kalian alami. Hidupku memang tidak pernah datar. Selalu ada saja liku yang membuatku harus menelan pil pahit berkali-kali. Tapi kejadian kali ini di luar nalar, melebihi semua drama yang pernah ku alami. Aku masih ingat betul, hari itu adalah hari Selasa, saat aku memutuskan untuk naik kereta dari Malang menuju Blitar, bukan untuk liburan, melainkan untuk mengunjungi nenekku yang sedang sakit di sana. Perjalanan itu terasa begitu panjang, bukan karena jaraknya, tapi karena beban pikiran yang sedang kupikul. Pekerjaan yang stagnan, usia yang terus bertambah tanpa ada tanda-tanda pendamping hidup, dan tekanan dari keluarga untuk segera menikah. Semuanya bercampur aduk membuat kepalaku pening. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi hijaunya sawah yang berganti angsur dengan permukiman padat. Musik di earphoneku tak mampu meredam suara riuh di dalam gerbong, juga suara hatiku yang berteriak. Tiba-tiba, sebuah suara berat menyapa dari kursi di seberangku. "Maaf, apa ada barang yang jatuh?" Aku menoleh. Di sana, duduk seorang pria dengan senyum ramah yang langsung menawan. Wajahnya tampan, dengan garis rahang yang tegas, dan mata coklat gelap yang memancarkan kehangatan. Ia mengenakan kemeja biru muda yang rapi, dan lengan kemejanya digulung sampai siku, memperlihatkan lengan yang kekar. Rambutnya disisir rapi ke belakang, menambah kesan karismatik pada dirinya. Aku merasa pipiku sedikit memanas. Ini bukan kali pertama aku bertemu pria tampan, tapi ada sesuatu pada dirinya yang berbeda. Aura tenang, namun tegas, seolah ia tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. "Oh, tidak ada mas, terima kasih," jawabku sedikit gugup, mengecek tas kecil yang ada di pangkuanku. Pria itu tersenyum lagi. Senyumnya begitu tulus dan memikat. "Saya Arga. Kebetulan sekali, saya juga mau ke Blitar. Mungkin kita bisa berbagi cerita untuk menghabiskan waktu di perjalanan." Namanya Arga. Aku mengulang nama itu dalam hati. Kedengarannya bagus. "Saya Rina," ujarku, membalas senyumannya. Dan dari situlah semua bermula. Arga mulai bercerita tentang pekerjaannya sebagai arsitek di sebuah perusahaan konsultan di Surabaya. Ia juga bercerita tentang hobinya mendaki gunung dan kecintaannya pada kopi. Suaranya yang berat dan tenang berhasil menarik perhatianku sepenuhnya. Aku merasa nyaman sekali dengannya, seolah kami sudah saling kenal lama. Aku pun ikut bercerita tentang hidupku, tentang kegelisahanku, tentang impian-impianku yang terasa jauh dari kenyataan. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberikan tanggapan yang bijak. Ia tidak menghakimi, justru memberiku semangat. Aku merasa dihargai, sesuatu yang jarang kurasakan akhir-akhir ini. Waktu berlalu begitu cepat. Obrolan kami mengalir begitu saja. Tanpa terasa, sudah tiba saatnya kami harus turun. Aku merasa sedikit kecewa, padahal aku ingin lebih lama lagi berbicara dengannya. Saat kami berjalan menuju pintu keluar stasiun, Arga menghentikan langkahnya. "Rina," panggilnya. Aku menoleh. Mata coklatnya menatapku lekat. Saya merasa obrolan kita tadi sangat menyenangkan. Saya harap ini bukan pertemuan terakhir kita.
Jantungku berdebar lagi. Perasaanku campur aduk antara senang dan malu. Aku tak tahu harus merespons apa. Arga mengeluarkan ponselnya. Boleh saya minta nomor teleponmu? Atau setidaknya Instagram? Aku langsung mengangguk tanpa ragu, memberikan nomor ponselku. Arga tersenyum. Senyumnya kali ini terasa lebih manis. Terima kasih Rina, hati-hati di jalan. Setelah berpisah dengannya di stasiun, aku terus memikirkan Arga sepanjang perjalanan menuju rumah nenek. Senyumnya, suaranya, caranya berbicara, semuanya terngiang-ngiang di benakku. Aku bahkan tak sadar kalau aku terus tersenyum sendiri. Ini pasti hanya perasaan sesaat. Aku tidak boleh terlalu berharap. Namun, harapan itu mulai tumbuh saat malam tiba. Sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Ini Arga. Sudah sampai di rumah Rina? Aku langsung membalasnya. Kami pun mulai bertukar pesan. Dari basa-basi biasa, lalu berlanjut ke percakapan yang lebih personal. Arga adalah pria yang cerdas dan humoris. Ia tahu bagaimana membuatku tertawa dan merasa nyaman. Obrolan kami seringkali berakhir hingga larut malam. Aku merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Perasaan ini sudah lama sekali tidak kurasakan. Beberapa hari kemudian, Arga mengajakku melakukan panggilan video. Aku sempat ragu, karena aku tidak terlalu percaya diri dengan penampilanku tanpa makeup. Tapi Arga meyakinkanku, kamu pasti cantik, Rina. Aku ingin melihat senyummu secara langsung. Dan benar saja, saat pertama kali kami melakukan panggilan video, aku melihat Arga tersenyum lebar. Ia mengenakan kaos polos, rambutnya sedikit berantakan, tapi itu justru membuatnya terlihat lebih santai dan menawan. Ia memujiku, mengatakan bahwa aku terlihat manis, bahkan tanpa riasan. Pujiannya terasa begitu tulus, membuat hatiku meleleh. Panggilan video itu menjadi rutinitas kami setiap malam. Kami berbicara tentang segalanya, dari hal-hal sepele sampai impian-impian terbesar kami. Arga bercerita tentang cita-citanya membangun panti asuhan, tentang masa lalunya yang kurang beruntung, tentang bagaimana ia berjuang sendirian untuk mencapai posisinya sekarang. Aku terkesima dengan ketulusan dan semangatnya. Ia adalah pria yang sempurna di mataku. Aku pun tidak sungkan untuk menceritakan semua rahasiaku, kekhawatiranku, bahkan luka-luka masa laluku yang belum sembuh. Arga selalu mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan, dan membuatku merasa tidak sendirian. Ada rasa nyaman yang tak tergantikan saat aku berbicara dengannya. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Ia membuatku merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan. Setiap malam, sebelum tidur, kami akan melakukan panggilan video. Terkadang hanya diam, saling memandang, dan tersenyum. Ada keintiman yang terjalin di antara kami. Meskipun kami hanya terpisah oleh layar ponsel, aku merasa seolah aku sudah mengenal Arga seumur hidup. Hatiku sepenuhnya jatuh kepadanya. Aku yakin Arga adalah jawaban atas semua doaku selama ini. Ia adalah pria yang selama ini kucari. Rina, aku ingin bertemu denganmu lagi, kata Arga suatu malam. Suaranya terdengar serius. Aku ingin kita bertemu, bukan hanya di layar ponsel. Aku ingin menggenggam tanganmu, menatap matamu secara langsung, dan memberitahumu betapa berartinya kamu bagiku. Air mataku menetes. Aku terharu. Arga juga merasakan hal yang sama denganku. Aku juga ingin bertemu denganmu, Arga, jawabku lirih, tak mampu menahan emosi. Kami pun sepakat untuk bertemu. Arga akan datang ke Malang akhir pekan depan. Aku merasa sangat bersemangat. Aku membayangkan pertemuan kami nanti. Semua yang akan kami lakukan, semua yang akan kami bicarakan, rasanya seperti mimpi yang akan menjadi kenyataan. Aku mulai mempersiapkan diri. Aku membeli baju baru, pergi ke salon, dan bahkan mencoba beberapa resep masakan untuk Arga. Aku ingin semuanya sempurna. Aku ingin Arga tahu
betapa aku menghargai kehadirannya dalam hidupku. Namun, di tengah-tengah kebahagiaanku yang meluap-luap, ada satu hal yang membuatku sedikit gelisah. Adikku, Clara, tiba-tiba meneleponku dengan suara yang sangat antusias. "Kak, kakak harus pulang minggu depan. Aku mau dilamar." Aku terdiam. Lamaran? Minggu depan? Jujur saja, aku sedikit terkejut. Clara memang sering bercerita tentang kekasihnya yang baru ia kenal beberapa bulan ini. Ia selalu memuji kekasihnya itu setinggi langit. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Aku hanya tahu namanya adalah Arga. Dan ia seorang arsitek. Arga, arsitek, nama dan profesi yang sama. Jantungku berdebar kencang. Ini pasti hanya kebetulan. Nama Arga kan banyak. Profesi arsitek juga bukan hanya satu orang. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu, meyakinkan diriku bahwa itu tidak mungkin. "Wah, selamat ya Clara. Akhirnya kamu menemukan jodohmu," kataku, berusaha terdengar gembira. Meskipun ada sedikit kecemasan yang tiba-tiba menyeruak. "Tentu saja aku pulang. Kakak akan datang untukmu." Clara tertawa senang. "Makasih kak, nanti aku kirim detail acaranya ya. Calon suamiku ini orangnya super baik kak, nanti kakak pasti suka sama dia." Aku hanya bisa tersenyum masam. Suka? Aku berharap tidak. Aku berharap Arga yang akan melamar Clara itu bukanlah Argaku. Arga yang setiap malam menemaniku, yang membuatku merasa dicintai. Ini tidak mungkin. Pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuatku tidak tenang. Aku tidak berani bertanya lebih jauh pada Clara tentang calon suaminya. Aku takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan duniaku. Beberapa hari berikutnya, aku masih terus melakukan panggilan video dengan Arga. Aku mencoba mencari tahu apakah ada petunjuk yang mengarah ke Clara, tapi tidak ada. Arga tetaplah Argaku. Ia tetap romantis, perhatian, dan penuh kasih sayang. Aku mencoba percaya pada perasaanku. Mungkin aku terlalu paranoid. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti tiba. Hari Sabtu, hari di mana aku akan bertemu Arga. Dan hari di mana Clara akan dilamar. Aku sudah kembali ke rumah orang tuaku di Blitar sejak kemarin. Aku membantu Clara menyiapkan segala sesuatu untuk acara lamarannya. Clara tampak begitu bahagia. Matanya berbinar-binar. Aku ikut senang melihatnya. Tapi ada rasa cemas yang terus menggerogoti hatiku. Pagi itu, Arga mengirim pesan. "Rina, aku sudah di perjalanan ke Malang. Aku tidak sabar bertemu denganmu." Aku membalasnya dengan senyuman yang kupaksakan. "Hati-hati di jalan ya, Arga." Kemudian, Clara datang menghampiriku di kamar. "Kak, aku sudah mengirimkan alamat restorannya ke kakak. Nanti kakak langsung ke sana saja ya. Aku dan keluarga calon suamiku akan datang lebih awal." "Restoran? Malang?" Otakku langsung berputar. Arga juga akan ke Malang. Restoran mana? Aku merasa ada firasat buruk yang semakin kuat. "Oh, iya. Restoran apa namanya, Clara?" tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap normal. "Restoran Bunga Melati di daerah Suhat, Kak," jawab Clara. Senyumnya tak luntur. Aku terdiam. Restoran Bunga Melati, daerah Suhat. Aku ingat, Arga pernah menyebutkan kalau ia akan menjemputku di sebuah kafe dekat restoran itu. Kafe yang letaknya hanya beberapa blok dari restoran Bunga Melati. Duniaku runtuh seketika. Rasanya seperti ada petir menyambar di siang bolong, menghantam tepat di dadaku. Tidak, ini tidak mungkin. Aku pasti salah dengar. Atau aku salah paham. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku mulai gemetar. Aku merasa mual. Ini bukan kebetulan. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. "Kakak kenapa? Kok pucat gitu?" tanya Clara, menyentuh lenganku. Aku menggelengkan kepala, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Clara. Kakak cuma sedikit lelah." Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya skenario terburuk yang kubayangkan.
Aku mencoba berpikir positif, tapi rasanya sulit sekali. Kecemasan itu berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Beberapa jam kemudian, kami semua sudah siap. Aku mengenakan gaun cantik yang sudah kupersiapkan untuk bertemu Argaku. Ironis sekali, gaun ini ternyata akan kupakai untuk melihat Argaku melamar adikku sendiri. Kami berangkat menuju restoran Bunga Melati. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Pandanganku kosong. Ibuku sesekali menanyakan kenapa aku diam saja. Tapi aku hanya menjawab seadanya. Aku merasa seperti mayat hidup. Sesampainya di restoran, aku melihat keluarga besar Clara sudah berkumpul di sebuah meja panjang yang dihias cantik dengan bunga-bunga. Di ujung meja, Clara duduk dengan wajah berseri-seri, dan di sampingnya duduk seorang pria yang sudah sangat kukenal. Pria yang selalu kulihat di layar ponselku setiap malam. Pria yang membuatku jatuh cinta sedalam-dalamnya. Arga. Duniaku benar-benar hancur berkeping-keping. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungku. Napasku tercekat, kakiku lemas. Aku hampir jatuh. Untungnya, ibuku memegang lenganku. "Rina, kamu kenapa?" tanya ibu khawatir. Aku tidak bisa menjawab. Mataku terpaku pada Arga. Ia sedang tersenyum kepada Clara, mengusap lembut rambutnya. Senyum yang sama, sentuhan yang sama, yang pernah ia berikan padaku. Meskipun hanya lewat layar. Arga mendongak. Matanya bertemu dengan mataku. Seketika senyum di wajahnya memudar. Matanya membelalak. Raut wajahnya berubah menjadi kaget, syok, dan ada sedikit rasa takut. Ia tahu aku sudah mengetahuinya. Aku bisa merasakan tatapan Arga yang menusuk, seolah meminta penjelasan. Atau mungkin meminta maaf. Tapi maaf tidak akan cukup, tidak akan pernah cukup. Clara menyadari keanehan di antara kami. Ia menoleh ke arahku, lalu ke Arga. "Kak Rina, ini Arga, calon suamiku," katanya dengan nada ceria, seolah tidak ada hal aneh yang sedang terjadi. "Arga, ini Kak Rina, kakak kandungku yang paling baik." Arga hanya bisa mengangguk kaku, tanpa bisa berkata-kata. Aku juga. Lidahku keluh. Aku tidak tahu harus merespons apa. Aku hanya berdiri di sana, terdiam, dengan hati yang remuk redam. Ayahku menghampiri kami. "Ayo Rina, jangan berdiri saja. Duduk di sini." Ayah menuntunku ke kursi yang sudah disediakan, tepat di seberang meja, berhadapan langsung dengan Arga. Duduk di sana, berhadapan dengan Arga, rasanya seperti neraka. Aku bisa melihat keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia tidak berani menatap mataku lama-lama. Sesekali, pandangannya mencuri ke arahku, penuh rasa bersalah dan panik. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata agar tidak tumpah. Acara lamaran itu berjalan seperti film bisu bagiku. Aku mendengar suara-suara di sekelilingku, tawa canda keluarga, ucapan selamat, tapi semuanya terdengar samar, seperti gema dari dunia lain. Aku hanya fokus pada satu hal, menahan diri agar tidak meledak di sana. Bagaimana bisa Arga melakukan ini kepadaku? Bagaimana bisa ia begitu tega mempermainkan perasaanku, padahal ia tahu aku mencintainya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia adalah calon suami adik kandungku sendiri. Adikku yang polos, adikku yang sangat kubanggakan. Setelah acara lamaran selesai, keluarga Arga pamit. Clara masih terus menempel pada Arga dengan senyum yang tidak pernah pudar. Aku melihat Arga sesekali melirikku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku berpura-pura tidak melihatnya. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Tidak sekarang. Malam harinya, aku mengurung diri di kamar. Aku tidak sanggup menghadapi siapapun. Aku merasa seperti orang bodoh yang sudah ditipu mentah-mentah. Air mata yang kutahan sepanjang hari akhirnya tumpah ruah. Aku menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibku yang malang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arga.
Rina, aku minta maaf. Aku harus menjelaskan semuanya. Kumohon, temui aku. Aku membacanya dengan hati yang semakin sakit. Menjelaskan apa? Tidak ada yang bisa dijelaskan. Semua sudah jelas. Ia adalah seorang bajingan yang mempermainkan dua wanita sekaligus. Dua wanita yang bahkan adalah kakak beradik. Aku membalasnya dengan dingin. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas, Arga. Arga terus mengirim pesan, memohon agar aku mau bertemu dengannya. Aku mengabaikannya. Aku tidak ingin mendengar suaranya, tidak ingin melihat wajahnya lagi. Keesokan harinya, Clara datang ke kamarku. Wajahnya masih memancarkan kebahagiaan. Kakak, Arga itu baik banget ya. Dia perhatian banget sama aku. Aku hanya tersenyum tipis. Clara tidak tahu apa-apa. Dan aku tidak tega memberitahunya. Bagaimana mungkin aku merusak kebahagiaan adikku sendiri? Iya, dia memang baik, kataku. Berusaha menahan suara agar tidak bergetar. Oh iya kak, nanti malam Arga mau datang ke sini. Mau ngobrol sama ayah dan ibu tentang persiapan pernikahan. Kakak ikut ya? Pinta Clara. Aku terkejut. Arga akan datang ke rumah ini. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup melihatnya. Aku ada janji, Clara. Sepertinya tidak bisa ikut, jawabku. Clara sedikit cemberut. Ya, kok gitu sih kak? Arga kan mau kenalan lebih dekat sama kakak. Dia bilang kakak itu inspirasi buat dia. Inspirasi, kata-kata itu menusuk hatiku. Inspirasi macam apa yang ia maksud? Inspirasi untuk membohongi dan mempermainkan? Aku hanya bisa tersenyum lagi. Lain kali saja ya, Clara. Aku janji akan datang ke acara pernikahanmu. Clara akhirnya mengalah. Aku merasa lega, tapi juga sedih. Aku ingin sekali lari dari semua ini, tapi kemana? Arga sudah masuk ke dalam kehidupanku, ke dalam keluargaku. Malam harinya, aku mengurung diri di kamar. Aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara Arga, suara ayah dan ibu, suara Clara. Mereka semua tampak bahagia. Dan aku di sini, sendirian di kamar, menangisi kebodohanku. Ponselku bergetar lagi. Arga, ia menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Ia menelepon lagi dan lagi. Akhirnya, aku mengangkatnya. Rina, kumohon, dengarkan aku. Aku tahu kamu marah, tapi ada yang harus aku jelaskan. Suara Arga terdengar memohon, pelan, seolah takut ada yang mendengar. Apalagi yang mau kamu jelaskan, Arga? Semuanya sudah jelas, kataku dengan suara bergetar menahan tangis dan amarah. Kamu adalah calon suami adikku. Calon suami adikku. Aku tahu. Aku minta maaf, Rina. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku juga tidak tahu kalau kamu adalah kakak Clara, katanya. Nadanya terdengar frustrasi. Aku tertawa sinis. Tidak tahu. Kamu pikir aku bodoh, Arga? Kenapa kamu tidak pernah menyebutkan nama adikmu, nama orang tuamu? Aku menceritakan semua tentang diriku padamu. Kenapa kamu tidak? Arga terdiam sejenak. Aku tidak bermaksud menyembunyikan. Aku hanya tidak terpikirkan. Aku terlalu nyaman denganmu, Rina. Aku terlalu bahagia saat bersamamu. Bahagia? Bahagia di atas penderitaan orang lain? Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, Arga. Kamu mempermainkan perasaanku, Arga. Kamu memberiku harapan palsu. Air mataku kembali menetes. Tidak, Rina. Aku tidak berniat mempermainkanmu. Perasaanku padamu itu nyata, sangat nyata. Suara Arga terdengar tulus, tapi aku tidak bisa lagi mempercayainya. Saat aku bertemu denganmu di kereta, aku benar-benar merasa ada koneksi yang kuat. Aku merasa kamu adalah jodohku. Lalu Clara? Apa Clara itu bukan jodohmu? Kamu bertunangan dengannya. Aku dijodohkan dengan Clara. Sebenarnya, aku dan Clara sudah dijodohkan sejak kami masih kecil oleh orang tua kami. Aku tahu ini terdengar klise,
tapi memang seperti itu kenyataannya. Arga mencoba menjelaskan. Orang tua kami adalah teman lama dan mereka berjanji akan menjodohkan anak-anak mereka. Aku sebenarnya tidak terlalu peduli dengan perjodohan itu. Aku hanya mengikuti keinginan orang tua. Aku tidak terlalu mengenal Clara sebelum ini. Omong kosong, kalau kamu tidak peduli, kenapa kamu tetap melanjutkan perjodohan itu? Kenapa kamu tidak menolaknya? Dan kenapa kamu malah mendekatiku? Kamu tahu betul kamu sudah punya calon istri. Suaraku meninggi. Tidak peduli jika ada yang mendengar. Aku mencoba menolak. Rina, aku mencoba, tapi orang tuaku bersikeras, dan saat aku bertemu Clara, dia adalah gadis yang baik, manis, dan polos. Aku tidak tega menolaknya. Aku berpikir, mungkin ini takdirku. Mungkin aku akan belajar mencintainya. Arga menjelaskan. Suaranya terdengar putus asa. Tapi lalu, aku bertemu denganmu. Kamu membuatku merasa hidup lagi, Rina. Kamu membuatku merasakan cinta yang sebenarnya. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghentikan perasaanku padamu. Jadi, kamu ingin bilang kamu mencintaiku, sementara kamu akan menikah dengan adikku? Tanyaku sinis. Pria macam apa kamu, Arga? Aku tahu aku bajingan. Rina, aku tahu, tapi kumohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Aku akan menemuimu. Kita bisa bicara empat mata. Aku akan melakukan apa saja agar kamu memaafkanku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Arga. Tidak ada lagi. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Tidak sekarang, tidak nanti. Jangan pernah menghubungiku lagi, kataku, lalu mematikan panggilan itu. Aku membuang ponselku ke tempat tidur, lalu kembali menangis. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku memberitahu Clara? Tapi bagaimana bisa aku menghancurkan kebahagiaan adikku sendiri? Aku melihat betapa Clara mencintai Arga. Wajahnya yang selalu berseri-seri setiap kali berbicara tentang Arga, matanya yang selalu berbinar-binar. Aku tidak tega melihatnya terluka. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan Arga lolos begitu saja. Ia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan setelah apa yang ia lakukan. Ia tidak pantas bersama Clara. Clara pantas mendapatkan pria yang tulus mencintainya, bukan pria yang mendua. Pikiranku kacau balau. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Arga muncul di benakku, bergantian dengan wajah Clara yang bahagia. Aku merasa terperangkap dalam dilema yang tidak ada jalan keluarnya. Beberapa hari berikutnya, Arga terus mengirimiku pesan, bahkan meneleponku. Aku memblokir semua nomornya. Aku tidak ingin diganggu lagi. Aku mencoba untuk menjauhkan diri dari segala hal yang berhubungan dengan Arga. Namun, tidak mudah. Arga adalah calon iparku. Ia akan menjadi bagian dari keluargaku. Aku harus menghadapinya. Cepat atau lambat, persiapan pernikahan Clara dan Arga terus berjalan. Aku mencoba untuk ikut membantu. Meskipun hatiku terasa seperti dicabik-cabik setiap kali mendengar nama Arga disebutkan. Aku mencoba untuk bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tersenyum, tertawa, dan memberikan saran-saran terbaik untuk adikku. Tapi di dalam hati, aku terus berperang. Aku ingin sekali membongkar semua kebusukan Arga. Aku ingin Clara tahu siapa sebenarnya pria yang akan dinikahinya itu. Tapi aku takut jika Clara tidak mempercayaiku, takut jika Clara justru akan membenciku, dan takut jika keluarga kami akan hancur karena ulahku. Suatu sore, saat aku sedang membantu Clara memilih gaun pengantin, Clara tiba-tiba bertanya, "Kak, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sering melamun? Ada masalah? Kalau ada, cerita sama aku ya." Aku menatap mata Clara. Matanya penuh kekhawatiran dan kasih sayang. Aku merasa sangat bersalah. Aku tidak bisa menyembunyikan ini darinya lebih lama lagi. Tapi aku juga tidak bisa mengatakannya begitu saja. Tidak ada apa-apa, Clara.
Kakak cuma sedikit lelah, kataku, berusaha mengalihkan pembicaraan. Clara tidak percaya. Ia memegang tanganku. Aku tahu kakak bohong. Wajah kakak terlihat sedih. Kakak bisa cerita apa saja sama aku. Aku adikmu. Air mataku hampir menetes. Aku ingin memeluknya dan menceritakan semuanya. Tapi aku tidak bisa. Aku belum siap. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih Clara. Nanti kalau kakak sudah siap, kakak akan cerita. Clara mengangguk, lalu tersenyum. Oke kak, aku akan selalu ada untukmu. Kata-kata Clara semakin membuatku tertekan. Aku tidak pantas mendapatkan adik sebaik dirinya. Aku merasa sangat bersalah karena menyimpan rahasia sebesar ini darinya. Malam harinya, aku pergi ke sebuah kafe sendirian. Aku butuh ketenangan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku memesan secangkir kopi hitam, berharap kafein bisa sedikit menenangkan pikiranku yang kalut. Saat aku sedang melamun, tiba-tiba sebuah suara menyapaku dari belakang. Rina. Aku menoleh. Arga, ia berdiri di belakangku. Wajahnya terlihat cemas. Aku langsung berdiri, hendak pergi. Tunggu Rina, kumohon. Aku harus bicara denganmu. Arga menahan tanganku. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Arga. Lepaskan aku, kataku dengan suara dingin. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu mendengarkan penjelasanku. Arga bersikeras. Ia menarik kursi di hadapanku dan duduk. Aku tahu kamu membenciku. Aku tahu kamu marah, tapi kumohon, dengarkan aku. Aku menatapnya tajam. Baik, bicara. Tapi setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Arga menghela napas panjang. Aku tahu, ini tidak akan mudah untukmu. Dan aku juga tahu, aku pantas mendapatkan semua kemarahanmu. Tapi Rina, kamu harus tahu, aku benar-benar tidak berniat menyakitimu. Lalu apa yang kamu sebut dengan ini? Mempermainkan dua wanita sekaligus? Tidak, aku bersumpah saat aku bertemu denganmu di kereta. Aku tidak tahu kalau kamu adalah kakak Clara. Aku benar-benar tidak tahu. Dan perasaanku padamu itu tulus, Rina. Aku tidak pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Aku merasa kamu adalah belahan jiwaku. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku tentang perjodohanmu dengan Clara? Kenapa kamu menyembunyikan hal sepenting itu? Arga menundukkan kepala. Aku takut kehilanganmu. Aku tahu ini egois, tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Setelah aku bertemu denganmu, aku mencoba melepaskan Clara, tapi aku tidak punya keberanian untuk melawan orang tuaku. Mereka sudah terlalu bersemangat dengan perjodohan ini. Jadi kamu memilih untuk membohongi kami berdua? Kamu memilih untuk menyakiti kami berdua? Aku tahu aku salah. Rina, aku tidak punya alasan untuk membela diri. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak pernah mencintai Clara. Aku hanya menganggapnya sebagai adik. Kata-kata itu menusuk hatiku. Ia tidak mencintai Clara. Ia hanya menganggapnya sebagai adik. Dan ia tetap akan menikah dengan Clara. Ini sungguh kejam. Kalau kamu mencintaiku, Arga, kenapa kamu tidak berjuang untukku? Kenapa kamu tidak menolak perjodohan itu? Kenapa kamu tidak jujur dari awal? Tanyaku. Suaraku bergetar hebat. Arga menatap mataku, matanya berkaca-kaca. Aku mencoba, Rina. Aku mencoba. Aku bahkan pernah bicara dengan orang tuaku. Tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka bilang, aku harus bertanggung jawab. Mereka bilang, ini demi masa depan keluarga. Omong kosong. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan melakukan apa saja. Kamu akan menolak perjodohan itu. Kamu akan jujur pada Clara. Kamu akan jujur pada dirimu sendiri. Aku tahu aku pengecut, Rina. Aku tahu. Aku tidak punya keberanian. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa membayangkan Clara menjadi istriku, sementara hatiku ada padamu. Lalu apa maumu sekarang, Arga?
kamu ingin aku memaafkanmu? Kamu ingin aku tetap diam dan membiarkanmu menikah dengan adikku, sementara kamu mencintaiku? Tanyaku sinis. Kamu ingin aku menjadi simpananmu? Arga terkesiap. Tidak, bukan itu maksudku, Rina. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Aku ingin mencari jalan keluar dari semua ini. Aku akan mencari cara untuk membatalkan perjodohan ini. Tapi aku butuh waktu. Aku butuh dukunganmu. Aku menatapnya tak percaya. Dukungan? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih meminta dukunganku? Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku akan membiarkanmu terus membohongi adikku? Aku tidak ingin membohonginya, Rina. Aku benar-benar ingin jujur. Tapi aku takut. Aku takut jika Clara akan membenciku, membenci keluargaku, dan membenci keluargamu. Aku takut semua akan hancur. Sudah hancur, Arga. Semuanya sudah hancur. Kamu sudah menghancurkan segalanya, kataku. Air mata kembali mengalir di pipiku. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu, dan aku tidak akan pernah bisa membiarkanmu menyakiti Clara. Aku berdiri. Aku tidak akan diam. Aku akan memberitahu Clara semuanya. Aku akan membongkar semua kebusukanmu. Kamu tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Arga ikut berdiri, wajahnya panik. Tidak, Rina, kumohon, jangan lakukan itu. Kamu akan menghancurkan semuanya. Kamu akan menghancurkan Clara. Kamu akan menghancurkan keluargamu sendiri. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan adikku menikah dengan pria bajingan sepertimu, kataku, lalu berbalik dan berjalan pergi. Arga mencoba menahanku, tapi aku menghempaskan tangannya. Aku berjalan cepat keluar dari kafe, meninggalkan Arga yang masih memanggil-manggil namaku. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan kata-kata Arga. Ia mencintaiku. Ia tidak mencintai Clara, dan ia dijodohkan. Aku tahu ia adalah bajingan karena tidak jujur dari awal. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan padanya. Ia tampak sangat tertekan, tapi kasihan tidak akan mengubah fakta bahwa ia sudah menyakitiku, dan ia akan menyakiti Clara. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus memberitahu Clara. Aku harus menyelamatkan adikku dari pria sepertinya. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari Clara. Aku menemukannya di kamarnya, sedang melihat-lihat katalog cincin pernikahan. Wajahnya tampak bahagia. Clara, kita harus bicara, kataku. Suaraku terdengar tegang. Clara menoleh. Wajahnya sedikit terkejut melihat ekspresiku. Ada apa, Kak? Kok serius gitu? Aku duduk di sampingnya, mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Clara, ada sesuatu yang penting yang harus kakak beritahukan padamu. Ini tentang Arga, kataku. Seketika senyum di wajah Clara memudar. Ia menatapku dengan mata penuh tanya. Tentang Arga? Ada apa, Kak? Aku menceritakan semuanya. Dari awal pertemuan kami di kereta, obrolan kami yang intim, panggilan video setiap malam, semua perasaan yang tumbuh di antara kami, dan bagaimana kami sepakat untuk bertemu. Aku menceritakan semuanya tanpa ada yang kututupi, termasuk pengakuan Arga bahwa ia dijodohkan dan tidak mencintai Clara. Clara mendengarkan dengan saksama. Wajahnya perlahan-lahan berubah. Dari terkejut menjadi sedih, lalu marah, dan akhirnya kecewa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak, Kak, tidak mungkin. Arga tidak mungkin seperti itu. Dia baik. Dia mencintaiku, kata Clara. Suaranya bergetar. Ia mencoba membantah, mencoba tidak percaya. Aku tahu ini sulit untukmu, Clara, tapi ini kenyataannya. Kakak tidak bohong. Kakak tidak akan pernah menyakitimu, kataku, memegang tangannya. Arga sendiri yang bilang padaku kalau dia tidak mencintaimu. Dia hanya dijodohkan. Clara menundukkan kepalanya. Air matanya semakin deras mengalir.
Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menangis. Aku memeluknya. Maafkan kakak, Clara. Kakak tahu ini berat, tapi kakak tidak bisa membiarkanmu menikah dengan pria seperti Arga. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Clara terus menangis di pelukanku. Hatiku sakit melihatnya seperti ini. Aku merasa bersalah, tapi aku tahu aku melakukan hal yang benar. Setelah Clara sedikit tenang, ia menatapku dengan mata bengkak. Lalu kakak dan Arga, kalian saling mencintai? Aku mengangguk pelan. Dulu kakak pikir begitu, Clara. Tapi sekarang, kakak tidak tahu lagi. Kakak hanya merasa dikhianati. Clara menghapus air matanya. Ada ketegasan yang tiba-tiba muncul di matanya. Kakak, terima kasih sudah memberitahuku. Aku tidak menyangka Arga akan setega ini. Kamu tidak perlu berterima kasih, Clara. Ini kewajiban kakak untuk melindungi adik kakak. Kataku, aku akan batalkan lamaran ini, Kak. Kata Clara. Suaranya mantap. Aku tidak mau menikah dengan pria yang tidak mencintaiku. Apalagi pria yang sudah mempermainkan perasaan kakak. Aku terkejut mendengar ketegasan Clara. Aku tidak menyangka ia akan sekuat ini. Kamu yakin, Clara? Ini akan sangat berat untukmu. Clara mengangguk. Aku yakin, Kak. Aku tidak akan membiarkan diriku terluka lebih dalam lagi. Dan aku tidak akan membiarkan kakak disakiti lagi. Malam itu, Clara berbicara dengan orang tua kami. Aku ikut mendampinginya. Clara menceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir, orang tua kami terkejut, marah, dan kecewa. Ayahku sampai memukul meja saking marahnya. Ibuku menangis. Bagaimana bisa Arga melakukan ini? Kami sudah percaya padanya. Kata ayah, suaranya bergetar menahan amarah. Kita batalkan saja perjodohan ini. Kata ibu, Clara tidak boleh menikah dengan pria seperti itu. Aku dan Clara saling pandang. Kami merasa lega. Keputusan ini memang berat, tapi ini adalah keputusan yang tepat. Keesokan harinya, orang tua kami menelepon keluarga Arga. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa mendengar suara ayah yang meninggi dari ruang tamu. Setelah telepon selesai, ayah memberitahu kami bahwa keluarga Arga merasa sangat malu dan mereka setuju untuk membatalkan perjodohan. Aku merasa sedikit lega, tapi rasa sakit di hatiku belum hilang sepenuhnya. Aku masih terluka oleh pengkhianatan Arga. Beberapa hari kemudian, Arga datang ke rumah kami. Ia datang sendirian. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Ia mencoba berbicara dengan Clara, tapi Clara menolaknya. Clara tidak ingin lagi melihat wajah Arga. Akhirnya, Arga datang menemuiku. Ia duduk di hadapanku, menundukkan kepala. Rina, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu, aku sudah menghancurkan segalanya. Aku menatapnya dingin. Kamu memang sudah menghancurkan segalanya, Arga. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu menghancurkan kebahagiaan adikku. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku tahu, Rina. Aku tahu, aku tidak akan memohon ampun darimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku mencintaimu, Rina. Aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu harus merespons apa. Apakah ia tulus? Atau ia hanya sedang mencari simpati? Aku akan pergi dari sini, Rina. Aku tidak akan lagi muncul di hadapanmu. Dan Clara, aku akan memutuskan semua hubungan dengan keluargaku dan keluargamu. Aku akan pergi jauh, mencari kehidupan baru. Kata Arga, suaranya terdengar putus asa. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku. Arga berdiri, menatapku untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar akan pergi jauh atau hanya bualan. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Setelah Arga pergi, aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku masih terluka, tapi aku merasa lebih tenang.
Aku tahu aku sudah melakukan hal yang benar. Beberapa bulan berlalu. Clara sempat terpuruk, tapi ia perlahan-lahan bangkit. Ia mendapatkan dukungan penuh dari keluarga kami. Aku selalu mendampinginya, menghiburnya, dan memberikan semangat. Hubungan kami sebagai kakak beradik justru semakin erat. Kami berdua belajar banyak dari kejadian ini. Aku sendiri masih belum bisa membuka hati untuk pria lain. Luka yang Arga tinggalkan masih terlalu dalam. Tapi aku tahu, suatu hari nanti aku akan sembuh. Aku akan menemukan cinta yang tulus dan sejati. Cinta yang tidak didasari oleh kebohongan dan pengkhianatan. Kejadian ini mengajarkanku banyak hal. Tentang kepercayaan, tentang kejujuran, tentang pengorbanan, dan tentang cinta sejati. Aku belajar bahwa tidak semua yang tampak indah di awal akan berakhir indah. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Dan aku belajar bahwa keluarga adalah segalanya. Mereka adalah orang-orang yang akan selalu ada untukmu, di saat suka maupun duka. Sekarang, aku menatap diriku di cermin. Wajahku tidak lagi pucat dan sembab. Mataku tidak lagi memancarkan kesedihan. Aku melihat sosok wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tegar. Aku mungkin tidak mendapatkan cinta seperti yang kuharapkan, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian hati, dan hubungan yang lebih erat dengan adikku. Itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Atau setidaknya, begitulah yang kubayangkan. Nyatanya, kedamaian hati itu hanya sesaat. Luka yang ditinggalkan Arga jauh lebih dalam dari yang kukira. Setiap malam, bayangan wajahnya muncul di benakku. Senyumnya, tatapan matanya, semua kata-kata manis yang pernah ia ucapkan, semuanya berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku membenci diriku sendiri karena masih mengingatnya, karena masih merasa sakit setiap kali memikirkannya. Clara, adikku, juga masih berjuang. Meski ia terlihat tegar di hadapan orang tua, aku tahu di balik senyum tipisnya ada kesedihan yang mendalam. Seringkali aku memergokinya melamun di kamarnya. Dengan tatapan kosong yang menusuk hati, aku berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya, mengajaknya bicara, melakukan kegiatan bersama. Kami pergi berbelanja, menonton film, bahkan mencoba resep masakan baru. Tapi aku tahu, luka hati tidak semudah itu disembuhkan. Kak, menurut kakak, Arga itu memang jahat banget ya? Tanya Clara suatu sore, saat kami sedang duduk di teras belakang, menikmati teh hangat. Pertanyaan itu tiba-tiba meluncur, membuatku terkesiap. Aku menatapnya, matanya masih memancarkan kesedihan. Menurut kakak, ia salah, Clara, sangat salah. Tidak ada yang membenarkan kebohongannya. Tapi kakak juga melihat ia tertekan. Mungkin ia terjebak dalam situasi yang sulit. Aku mencoba bijaksana, meskipun hatiku masih dipenuhi amarah. Aku tidak ingin Clara semakin membenci Arga, karena itu hanya akan menyakitinya lebih jauh. Clara menghela napas panjang. Aku cuma tidak menyangka, Kak. Pria yang selama ini kuanggap sempurna, yang kupikir akan menjadi suamiku, ternyata bisa setega itu mempermainkan dua wanita sekaligus. Dan salah satunya adalah kakaknya sendiri. Ada nada kecewa yang begitu mendalam dalam suaranya. Kakak tahu, Clara, rasanya memang sakit sekali, kataku, menggenggam tangannya. Tapi kamu kuat. Kamu akan melewati ini. Kakak akan selalu ada untukmu. Clara menatapku. Air mata mulai menggenang di matanya. Makasih ya, Kak. Kalau tidak ada kakak, aku tidak tahu harus bagaimana. Perasaan bersalah kembali menghantuiku. Aku adalah penyebab semua ini. Jika saja aku tidak bertemu Arga, jika saja aku tidak terbawa perasaanku sendiri, Clara tidak akan merasakan sakit seperti ini. Tapi kemudian aku sadar, ini bukan salahku. Ini salah Arga. Dialah yang berbohong.
Dialah yang mempermainkan perasaan kami. Beberapa minggu setelah pembatalan perjodohan, suasana di rumah kami masih terasa sedikit tegang. Orang tua kami masih sering mengungkit masalah itu, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keluarga Arga. Mereka merasa dipermalukan. Terlebih lagi, berita pembatalan perjodohan ini menyebar cepat di kalangan kerabat dan tetangga. Banyak yang bertanya-tanya, banyak yang bergosip. Kami sekeluarga harus menghadapi tatapan penasaran dan bisik-bisik yang menyakitkan. Suatu hari, saat aku sedang berbelanja di pasar, seorang tetangga, Ibu Susi, menghampiriku. "Rina, kasihan sekali ya Clara. Padahal Arga itu anak baik loh, ganteng, sukses, sayang sekali batal menikah." Aku tersenyum dipaksakan. "Iya Bu, mungkin belum jodoh." Ibu Susi mendekat, suaranya direndahkan. "Tapi ku dengar-dengar, pembatalan ini karena ada pihak ketiga lo Rina. Apa benar?" Jantungku berdebar kencang. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Gosip itu sudah mulai menyebar. Aku merasa wajahku memerah antara malu dan marah. "Ah, tidak benar itu, Bu. Itu hanya gosip saja. Tapi ku dengar pihak ketiga itu dari keluarga sendiri. Rina, benar tidak?" Ibu Susi terus mendesak. Matanya menatapku penuh selidik. Aku merasa terpojok. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku hanya bisa tersenyum masam dan mencoba mencari alasan untuk pergi. "Maaf Bu Susi, saya buru-buru, harus segera pulang." Aku melangkah cepat meninggalkan Ibu Susi, tapi kata-kata dan tatapan matanya terus membayangiku. Rasa malu dan bersalah kembali menghantamku. Aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan itu akan menjadi aib bagi keluargaku, terutama bagiku. Malam harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Clara. Clara tampak terkejut, lalu marah. "Dasar, mulut tetangga memang pedas." Tidak tahu apa-apa, tapi sudah bergosip macam-macam. Kakak takut, Clara. Takut kalau nanti semua orang tahu tentang ini. Takut kalau nanti ayah dan ibu ikut malu, kataku. Suaraku bergetar. Clara memegang tanganku. "Jangan takut Kak, kita hadapi bersama. Yang penting kita tahu kebenarannya. Dan yang penting, kita sudah melakukan hal yang benar." Kata-kata Clara sedikit menenangkanku. Adikku sudah menjadi lebih dewasa dan lebih kuat dari yang kukira. Namun, drama tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, saat aku dan Clara sedang bersantai di ruang keluarga, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ibuku membuka pintu, dan di sana berdiri seorang wanita paruh baya dengan dandanan mencolok. Wajahnya tampak kesal. Itu adalah Nyonya Harsono, Ibunda Arga. Ibuku tampak terkejut. "Nyonya Harsono? Ada apa ya?" Nyonya Harsono tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam rumah. Matanya menatap tajam ke arahku dan Clara. "Jadi ini dia, biang keroknya." Suaranya melengking tinggi, menunjuk ke arahku. Aku dan Clara terkesiap. Ibuku juga terkejut dengan sikap Nyonya Harsono. "Nyonya Harsono, ada apa ini? Kenapa bicara begitu?" tanya ibu, mencoba menenangkan suasana. "Anakmu ini, Rina, dialah yang menghancurkan perjodohan anakku. Dialah yang merayu Arga. Dasar wanita tidak tahu malu," Nyonya Harsono berteriak. Amarahnya meluap-luap. Aku berdiri, jantungku berdebar kencang. Aku tidak menyangka Nyonya Harsono akan datang dan melabrakku seperti ini. "Maaf Tante, saya tidak merayu Arga. Arga sendiri yang mendekati saya," kataku, mencoba membela diri. "Bohong, Arga itu anak baik. Tidak mungkin dia mendekati wanita lain kalau bukan karena rayuanmu. Kamu itu kakak ipar, Rina. Harusnya kamu tahu diri, malah merebut calon suami adikmu sendiri." Nyonya Harsono terus menyerangku dengan kata-kata tajam. Clara yang tadinya diam, tiba-tiba berdiri. "Tante, jangan bicara sembarangan. Kakakku tidak merebut siapapun. Arga yang berbohong pada kami berdua.
Arga yang tidak jujur. Suara Clara meninggi, tidak kalah berani. Nyonya Harsono menatap Clara dengan jijik. Oh, jadi kalian berdua ini berkomplot ya? Memfitnah anakku? Dasar tidak tahu malu. Kalian berdua sama saja. Nyonya Harsono, hentikan. Ibuku akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas. Anda tidak berhak datang ke rumah kami dan menuduh anak-anak saya seperti itu. Anak Anda sendiri yang salah. Anak Anda yang sudah mempermainkan perasaan anak saya. Salah? Anakku salah? Nyonya Harsono tertawa sinis. Anakku itu dijodohkan. Dia hanya korban. Kalianlah yang menghancurkan nama baik keluarga kami. Kalian yang membuat kami malu. Ayahku yang mendengar keributan itu keluar dari kamar. Melihat Nyonya Harsono sedang memarahi kami, wajah ayah langsung memerah, menahan amarah. Nyonya Harsono, saya minta Anda segera keluar dari rumah ini, atau saya akan panggil polisi. Suara ayah menggelegar. Nyonya Harsono terkesiap, sedikit gentar melihat kemarahan ayah. Namun, ia masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Baik, saya akan pergi. Tapi ingat, kalian tidak akan pernah bahagia. Kalian sudah menghancurkan masa depan anakku. Kalian akan merasakan karmanya. Setelah mengatakan itu, Nyonya Harsono berbalik dan pergi, membanting pintu dengan keras. Kami semua terdiam. Suasana di ruang tamu terasa begitu mencekam. Ibuku menangis. Ayahku masih menahan amarah. Aku dan Clara hanya bisa saling berpegangan tangan, mencoba menenangkan diri. Nyonya Harsono itu memang tidak tahu diri, kata ayah, mengepalkan tangannya. Berani-beraninya dia datang ke sini dan menuduh kalian. Sudah, ya, jangan dipikirkan, biarkan saja, kata ibu, mencoba menenangkan ayah. Tapi aku tahu, tidak semudah itu melupakan kejadian ini. Kata-kata Nyonya Harsono menusuk hatiku. Ia menuduhku sebagai perusak, sebagai wanita yang tidak tahu malu. Aku merasa sangat sakit hati. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku terus memikirkan kata-kata Nyonya Harsono. Apakah benar aku yang salah? Apakah benar aku yang merusak segalanya? Keraguan kembali menyelimuti hatiku. Aku tahu aku mencintai Arga, dan Arga juga mengatakan ia mencintaiku. Tapi apakah itu membenarkan tindakan kami? Apakah itu membenarkan bahwa kami berinteraksi intim di belakang Clara? Aku merasa terjebak dalam pusaran emosi yang tak berujung. Aku ingin sekali melupakan Arga, melupakan semua yang terjadi, tapi bayangannya selalu muncul. Dan kini ditambah dengan tuduhan Nyonya Harsono. Beberapa hari kemudian, Arga mengirimiku pesan dari nomor lain. Rina, aku dengar ibuku datang ke rumahmu. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu ibuku berlebihan. Aku akan bicara dengannya. Aku tidak membalas pesan itu. Aku sudah lelah dengan semua drama ini. Aku hanya ingin ketenangan. Namun, Arga tidak menyerah. Ia terus menghubungiku, mengirimkan pesan, bahkan mencoba meneleponku berkali-kali. Aku memblokir semua nomornya, tapi ia selalu menemukan cara lain. Aku merasa terganggu, terteror. Aku merasa tidak ada lagi privasi dalam hidupku. Rina, aku tahu kamu marah, tapi kumohon, dengarkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Aku akan menolak perjodohan ini. Aku akan berjuang untukmu, tulis Arga dalam salah satu pesannya. Membaca pesan itu, hatiku terbelah. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega. Arga akhirnya mengambil tindakan. Ia akan berjuang untukku. Tapi di sisi lain, aku merasa skeptis. Apakah ia benar-benar tulus? Atau ini hanya triknya untuk mendekatiku lagi? Dan bagaimana dengan Clara? Dan bagaimana jika Arga kembali pada Clara setelah semua ini? Aku memutuskan untuk tidak merespons. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam drama Arga. Aku sudah terlalu sakit hati. Aku sudah terlalu lelah. Suatu sore, Clara datang ke kamarku.
Wajahnya terlihat murung. "Kak, Arga mencoba menghubungiku lagi." Aku terkejut. "Menghubungimu?" Apa yang dia katakan? Dia bilang dia mau membatalkan perjodohan dengan keluarganya. Dia bilang dia mau berjuang untuk cinta sejatinya, kata Clara. Nadanya terdengar kosong. "Lalu, apa yang kamu katakan?" Aku hanya diam saja, Kak. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Dia terdengar sangat tulus. Dia bilang dia tidak bisa melupakanku, kata Clara. Air mata mulai menggenang di matanya. Jantungku mencelos. Tidak bisa melupakan Clara, tapi ia mengatakan kepadaku bahwa ia mencintaiku dan tidak mencintai Clara. Ini semua bohong. Semua adalah kebohongan. Arga benar-benar seorang bajingan. "Dia bohong, Clara, dia bohong," kataku. Amarah kembali membuncah. Dia mengatakan hal yang sama padaku. Dia bilang dia mencintaiku. Dia bilang dia akan berjuang untukku. Dan dia bilang dia tidak mencintaimu. Clara menatapku, matanya membelalak. "Benarkah, Kak? Dia bilang begitu?" Aku mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipiku. Dia mempermainkan kita berdua, Clara. Dia menipu kita berdua. Clara mulai terisak. Aku tidak percaya. Dia memang jahat. Aku memeluk adikku erat-erat. Kali ini, aku benar-benar yakin Arga tidak pantas mendapatkan siapapun. Ia hanya pantas mendapatkan karmanya. Keputusan itu bulat. Aku dan Clara harus bersatu. Kami tidak akan membiarkan Arga terus mempermainkan kami. Kami tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Kami harus membongkar semua kebohongannya. Tidak hanya kepada keluarga kami, tapi kepada semua orang yang mengenalnya. Ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang kebenaran dan keadilan. Aku dan Clara mulai menyusun rencana. Kami akan mengumpulkan semua bukti, semua pesan, semua panggilan video yang kami miliki dengan Arga. Kami akan memperlihatkan kepada semua orang siapa sebenarnya Arga Harsono itu. Keesokan harinya, kami menemui orang tua kami. Kami menjelaskan tentang pesan-pesan Arga yang manipulatif, tentang bagaimana ia mencoba membohongi kami berdua secara terpisah. Orang tua kami sangat terkejut dan marah. Pria macam apa dia itu? Pantas saja ibunya seperti itu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kata ayah. Amarahnya sudah diubun-ubun. Kita harus berikan pelajaran pada keluarga itu. Ya, jangan sampai mereka terus merendahkan dan memfitnah kita, kata ibu. Kami memutuskan untuk tidak hanya membatalkan perjodohan, tetapi juga memperjelas alasan pembatalan tersebut kepada keluarga besar dan kerabat. Kami tidak akan membiarkan nama baik keluarga kami tercemar oleh fitnah Nyonya Harsono. Kami akan berbicara secara terbuka tentang manipulasi Arga, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Langkah pertama adalah menemui keluarga Arga secara resmi. Kali ini, kami tidak akan datang sendirian. Ayah dan ibu akan mendampingi kami. Kami ingin mereka tahu bahwa kami tidak takut dan kami akan membela diri. Pertemuan itu diadakan di rumah keluarga Arga. Suasana terasa sangat dingin dan tegang. Arga duduk di samping ibunya. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak berani menatap mataku atau Clara. Nyonya Harsono dan Tuan Harsono, ayah Arga, tampak terkejut melihat kami datang bersama orang tua kami. Ayahku memulai pembicaraan dengan tenang, namun tegas. Kedatangan kami ke sini bukan untuk berdamai, Nyonya dan Tuan Harsono. Kami datang untuk meluruskan semua kesalahpahaman yang sudah Anda ciptakan. Tuan Harsono, yang selama ini selalu tampak tenang dan berwibawa, menjawab. Kesalahpahaman apa lagi? Bukankah perjodohan sudah dibatalkan? Kami ingin Anda tahu bahwa pembatalan ini bukan karena kesalahan putri-putri kami, melainkan karena manipulasi putra Anda, kata ayah, menatap tajam ke arah Arga. Nyonya Harsono langsung menyela. Apalagi ini? Jangan memfitnah putra saya. Saya sudah bilang,
Anakmu Rina yang merayu Arga. Cukup, Nyonya Harsono. Ibuku mengangkat suara. Kami punya bukti. Bukti bahwa putra Anda, Arga, telah melakukan penipuan dan manipulasi emosional terhadap kedua putri kami. Dia menjalin hubungan intim dengan Rina saat ia sedang dijodohkan dengan Clara, dan yang lebih parah, ia mencoba membohongi mereka berdua secara terpisah, mengatakan mencintai masing-masing dari mereka. Nyonya Harsono dan Tuan Harsono terdiam. Mata mereka beralih ke Arga. Arga hanya menunduk, tidak berani mengangkat kepala. Arga, apa benar semua ini? Tanya Tuan Harsono. Suaranya berat dan penuh kekecewaan. Arga tidak menjawab, ia hanya terus menunduk. Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri foto dan video. Ini adalah bukti panggilan video kami, Pak Harsono, setiap malam selama berbulan-bulan. Dan ini pesan-pesannya. Dia bilang dia mencintaiku. Dia bilang dia akan membatalkan perjodohan untukku. Aku menyerahkan ponselku kepada ayahku, yang kemudian memberikannya kepada Tuan Harsono. Clara juga mengeluarkan ponselnya. Dan ini, Pak Harsono, pesan-pesan Arga kepadaku. Setelah pembatalan lamaran, dia bilang dia tidak bisa melupakanku. Dia bilang dia akan berjuang untukku. Dan dia mengatakan hal-hal manis yang sama persis seperti yang dia katakan kepada kakakku. Clara menyerahkan ponselnya kepada ibuku, yang juga memberikannya kepada Tuan Harsono. Tuan Harsono membaca pesan-pesan itu. Wajahnya semakin memerah. Nyonya Harsono tampak terkejut. Lalu matanya memelototi Arga. Arga, apa benar semua ini? Arga masih tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan, seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Arga, jawab ayah. Tuan Harsono membentak. Arga akhirnya mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf ayah, ibu, aku memang salah. Pengakuan Arga itu membuat Nyonya Harsono terdiam. Ia tidak lagi bisa berteriak, tidak lagi bisa menuduh kami. Wajahnya memerah karena malu. Baiklah, kami sudah mendengar pengakuan putra Anda, kata ayahku. Suaranya tenang. Kami datang ke sini bukan untuk meminta pertanggungjawaban. Kami hanya ingin meluruskan fakta. Kami tidak akan menuntut apapun. Kami hanya ingin Anda tahu bahwa putri-putri kami adalah korban di sini, dan kami tidak akan membiarkan nama baik mereka tercemar. Tuan Harsono menghela napas panjang. Wajahnya terlihat sangat kecewa dan terpukul. Saya minta maaf. Saya tidak tahu putra saya bisa berbuat seperti ini. Saya benar-benar minta maaf atas nama keluarga kami. Saya akan memastikan Arga mendapatkan pelajaran atas kesalahannya. Nyonya Harsono juga menundukkan kepala. Wajahnya tidak lagi terlihat sombong. Ia tampak malu dan menyesal. Setelah pertemuan itu, kami meninggalkan rumah keluarga Harsono dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tapi juga ada kesedihan. Tidak ada yang benar-benar menang dalam situasi seperti ini.